Banyak sekali hal yang terjadi di sekitar selang kiri motor Ducati Desmo Sedici GP25 milik Marc Marquez. Tangan kanan Marquez mungkin melakukan tugas-tugas terpenting seperti mengoperasikan gas dan rem depan. Tetapi tangan kirinya juga melakukan banyak tugas sekaligus. Dengan total 11 tuas, tombol, saklar, dan knob yang harus dioperasikan. Kontrol-kontrol ini mengatur segalanya, mulai dari jarak tuas rem dan kopling hingga mapping elektronik, rem belakang, serta perangkat whole shot dan ride head. Sebagian besar dari kontrol ini memiliki fungsi yang jelas, sementara yang lain kurang begitu, terutama 3 tuas whole shot. Meskipun perangkat ini akan hilang dari motor MotoGP pada akhir tahun 2026, saat perangkat whole shot dan ride head dilarang, Ducati masih merahasiakan fungsi masing-masing tuas. Motor Marquez telah dilengkapi dengan tuas baru sejak seri Le Mans, tetapi ia tidak diizinkan untuk mengatakan apa fungsinya. Ketika ditanya, Marquez hanya memberikan jawaban yang samar, menyarankan untuk bertanya langsung pada Gigi Dall'nya. Ia hanya mengisyaratkan bahwa tuas tersebut berhubungan dengan perangkat depan dan belakang, mirip seperti sebelumnya, tetapi dengan posisi yang berbeda. Banyaknya kontrol ini tidak hanya membuat pembalap menjadi rumit bagi para pembalap yang mencoba mengingat fungsi masing-masing, tetapi juga bisa menyebabkan mereka salah menekan tombol saat membalap atau menekan kontrol yang salah. Marquez menambahkan bahwa dalam beberapa situasi memang sulit untuk mengelola semua kontrol ini. Tetapi seiring waktu, semuanya menjadi terbiasa dan otomatis. Namun hal itu masih bisa menjadi rumit, terutama ketika mencoba menjaga ritme dalam balapan. Jika tidak sepenuhnya berkonsentrasi, ia bisa saja salah menekan beberapa tombol, karena sepanjang putaran ia terus menyentuh berbagai hal. Ia mengakui bahwa sekarang Ducati memiliki lebih banyak kontrol, tetapi Ducati sedang mengembangkan sistem baru untuk masa depan. Perangkat whole shot depan Ducati didasarkan pada konsep yang pertama kali digunakan bertahun-tahun yang lalu di motocross. Ini adalah perangkat mekanis sederhana yang mengunci garpu depan pada kompresi penuh saat pembalap menekan garpu saat melaju menuju grid. Sebaliknya, perangkat whole shot belakang jauh dari kata sederhana. Ketika para pembuat aturan MotoGP melarang suspensi elektronik atau aktif pada tahun 1990-an, mereka tidak mempertimbangkan kejeniusan Dall'nya dan fisikawan teoretis Dr. Robin Tulley. Tulley pertama kali membangun pengatur ketinggian hidrolik untuk Mercedes di Formula One, di mana suspensi elektronik juga dilarang. Perangkat itu menggunakan semacam komputer hidrolik yang terdiri dari 2000 bagian, katup, akumulator, dan banyak kabel serta selang hidrolik bertekanan tinggi. Tulley kemudian membangun versi yang lebih kecil untuk Ducati. Unit ini memungkinkan pembalap menarik tuas untuk memompa turun suspensi belakang saat start, atau menekan saklar untuk menekan suspensi saat keluar tikungan. Baik perangkat whole shot maupun pengatur ride head berfungsi untuk merendahkan motor, mengubahnya menjadi seperti motor drag race, sehingga mengurangi kecenderungan wheelie dan memungkinkan pembalap lebih agresif menekan gas. Berikut adalah apa yang kita ketahui dan apa yang kita duga tentang 11 tuas, tombol, saklar, dan knob tersebut. Pertama, tuas whole shot baru yang diperkenalkan di Le Mans. Tuas ini bekerja untuk kedua perangkat whole shot, menekan suspensi belakang dan memungkinkan pembalap mengunci garpu depan pada kompresi penuh. Pembalap GP25 ketiga, Fabio Di Giannantonio, juga menggunakan tuas baru ini. Tetapi rekan setim Marquez, Pecco Bagnaia, tetap menggunakan aktivator whole shot belakang yang lama. Kedua, tuas kopling. Idealnya, pembalap hanya menggunakan kopling saat start dan saat akan berhenti. Ketiga, whole shot control. Marquez mengoperasikan tuas ini saat ia berhenti sebelum start, setelah ia merendahkan bagian belakang dan mengunci garpu depan. Kontrol ini juga tampaknya berada di jalur tuas kopling, sehingga saat ia membuka kopling sebelum start, tuas tersebut juga mengoperasikan kontrol whole shot. Mungkin saja ini membantu perangkat whole shot depan atau kedua perangkat untuk terlepas. Keempat, kontrol tuas rem depan. Knob ini menyesuaikan jarak tuas rem depan yang digunakan pembalap selama balapan untuk menjaga jarak tuas ideal mereka yang dapat berubah sesuai dengan suhu rem, keausan rem, dan sebagainya. Kelima, saklar on ride head adjuster. Bagian ini mencontek dari sistem ride head sepeda gunung. Pembalap menekannya untuk secara manual menekan bagian belakang motor, guna menurunkan pusat massa motor saat keluar tikungan. Ada juga aktivator otomatis untuk melakukan tugas ini dalam beberapa situasi.
Keenam, Saklar Off Right Head Adjuster. Tombol ini melepaskan perangkat right head belakang melalui kabel dan hidrolik untuk mengangkat bagian belakang ke posisi normalnya. Ada juga aktivator otomatis untuk melakukan tugas ini. Nomor 7, 8, dan 9, tombol kontrol pembalap merah, kuning, hijau. Satu tombol untuk kontrol traksi, satu untuk penyaluran torsi, dan satu untuk kontrol engine brake. Pembalap menekan tombol-tombol ini untuk beralih di antara 3 mapping elektronik pada masing-masing kontrol untuk memilih tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah sesuai dengan kondisi cengkraman, keausan ban, dan sebagainya. 10. Tuas right head. Tuas ini memungkinkan pembalap untuk memerintah agar suspensi belakang merendah terlebih dahulu. Berguna karena ia sudah sangat sibuk saat melaju di tikungan. 11. Tuas rem belakang. Dioperasikan dengan ibu jari. Sebagian besar pembalap MotoGP menggunakan rem belakang ibu jari karena saat mereka miring di tikungan, tidak ada ruang untuk menginjak tuas tradisional dengan kaki kanan. Rem belakang tidak hanya digunakan untuk membantu menghentikan motor, tetapi juga untuk membantu motor berbelok dan mengurangi wheel spin. Meskipun 5 dari kontrol ini akan hilang pada akhir 2026, tidak diragukan lagi bahwa Dalinya dan insinyur lainnya sedang memikirkan perangkat baru yang akan menemukan jalannya melalui penulisan ulang aturan besar MotoGP untuk tahun 2027. Dalinya mendapatkan ide untuk mengatur right head sesaat setelah melengkapi Desmo Sedicinya dengan perangkat whole shot belakang pada tahun 2018. Pada Juni 2019, pembalap pabrikan Ducati Andrea Dovizioso yang sempat mengendarai Audi dalam putaran kejuaraan mobil DTM Italia membuat Dalinya berpikir. Dalinya bercerita bahwa setelah berbicara dengan Dovizioso tentang balapan itu, di mana Dovizioso harus menekan saklar untuk menyemprotkan air guna mendinginkan rem, ia berpikir, jika seorang pembalap mobil bisa menekan saklar selama balapan, mengapa pembalap motor tidak? Dari sinilah, ia mulai memikirkan sistem yang bisa digunakan pembalap untuk merendahkan motor, tidak hanya saat start tetapi juga selama balapan. Ironisnya, motor MotoGP pada abad ke-21 yang dilengkapi begitu banyak kontrol ini memiliki kesamaan dengan motor balap sekitar seabad sebelumnya, yakni motor Rouge 500cc, yang juga dilengkapi dengan banyak kontrol manual gas, tuas kopling, tuas dekompresi, tuas udara atau campuran, tuas pengatur waktu pengapian, pompa oli, pemilihan gigi, tuas rem, dan sebagainya.